Welcome to our channel. Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal humoris. Ia kerap ditemui dalam berbagai momen sedang melontarkan guyonan-guyonan cerdas yang menjadi ciri khasnya. Bahkan, semasa ia menjabat sebagai presiden, Gus Dur sering membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Mulai dari para staf istana negara, pejabat negara, hingga para pemimpin-pemimpin dunia tidak kuasa menahan tawanya jika bertemu dengan Gus Dur. Data Fakta telah merangkum beberapa pemimpin negara yang pernah dibuat tertawa oleh Presiden Gus Dur dalam ulasan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Bill Clinton. Gus Dur yang dikenal sebagai seorang kiai ternyata pernah membuat Presiden Amerika Serikat Bill Clinton tertawa. Melansir laman merdeka.com, momen ini terjadi pada Januari 2000 saat Presiden Gus Dur bertemu dengan Bill Clinton. Pada pertemuan ini tentu saja diliput oleh banyak wartawan dunia dan foto mereka dimuat dalam koran-koran Amerika. Pada foto ini terlihat gambar Bill Clinton sedang tertawa terbahak-bahak sampai kepalanya mendongak. Kepada Jaya Suprana, Gus Dur menyebutkan bahwa Clinton dapat tertawa terpingkal saat ia mengeluarkan joke tentang Presiden John Kennedy. Ia menceritakan pada suatu hari, Kennedy mengajak sejumlah wartawan untuk datang ke ruang kerja Presiden Amerika Serikat. Di salah satu dindingnya terdapat sebuah lubang kecil tempat Presiden Eisenhower menyimpan peralatan golfnya. Gus Dur menceritakan bahwa Kennedy menunjukkan lubang kecil pada dinding tersebut dan mengatakan bahwa ini merupakan perpustakaan Eisenhower. Clinton langsung terpingkal mendengarkan cerita Gus Dur yang mengungkapkan Kennedy mengejek pendahulunya. Saat diwawancarai, Gus Dur mengakui bahwa ia mendapatkan cerita itu di buku Ted Sorensen yang mungkin Presiden Clinton sendiri tidak tahu. Gus Dur kembali berguyon saat diwawancarai dengan berkata bahwa Clinton mungkin tidak membaca buku. Sebab jika ia membaca buku, berarti kelihatan dia tidak punya pekerjaan. Ia menambahkan bahwa berbeda halnya dengan Presiden Indonesia, justru harus membaca buku, sebab Presiden Indonesia memang tidak ada pekerjaan. Raja Fahd. Raja Fahd Arab Saudi yang dikenal berwajah sangar dan jarang terlihat tertawa ternyata tidak berlaku bila ia bertemu dengan Presiden Gus Dur. Kisah tersebut disampaikan oleh adik kandung Gus Dur yakni Lili Wahid yang mengungkapkan bahwa Gus Dur menjadi salah satu orang yang mampu membuat Raja Fahd terbahak. Hal tersebut memang terbukti. Pertemuan antara Raja Fahd dengan Gus Dur dalam sebuah acara diliput oleh media-media Arab Saudi dan menunjukkan foto keduanya sedang tertawa. Presiden keempat Indonesia ini telah mengukir sejarah. Selain sukses membebaskan TKI yang dihukum pancung, ia juga bisa membuat Raja Arab Saudi tertawa terpingkal-pingkal. Tertawa sang raja membuat langit mulutnya kelihatan, merupakan hal yang tidak pernah terjadi ataupun tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat Arab Saudi. Orang-orang dibuat heran mengenai alasan raja tertawa seperti itu. Gus Dur hanya menjawab bahwa hal itu tentu saja bisa terjadi karena raja tetaplah manusia. Lili mengungkap tentang humor Gus Dur saat itu. Ternyata Gus Dur mengatakan bahwa Raja Fahd merupakan satu-satunya orang Arab yang tidak beristri dua. Fidel Castro. Gus Dur yang dikenal penuh dengan humor diketahui juga pernah membuat Presiden dari Kuba, Fidel Castro, tertawa terbahak-bahak. Momen tersebut terjadi pada tahun 2000 di Hotel Melia, Havana, ketika Gus Dur bertemu dengan Fidel Castro. Mantan kepala protokoler istana Wahyu Muryadi membeberkan kisah ini dalam beberapa acara di televisi. Sebab Wahyu saat itu mendampingi Gus Dur bersama rombongan untuk menghadiri acara KTT non-blok di Havana. Castro saat itu mendadak berkunjung ke hotel tempat Gus Dur menginap, sehingga Gus Dur langsung panik. Ia pun bergegas mengenakan celana panjangnya, namun tidak sempat memakai sepatu, sehingga ia hanya menggunakan sandal jepit. Sekitar 30 menit membahas sesuatu yang serius mengenai KTT non-blok, mereka berdua pun beradu lelucon.
Gus Dur saat itu menyampaikan lelucon mengenai presiden-presiden Indonesia yang gila. Menurutnya, Presiden RI pertama gila wanita, Presiden RI kedua gila harta, sementara Presiden RI yang ketiga gila teknologi. Dan ia meminta Castro menebak Presiden RI keempat. Castro pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari Gus Dur. Dan ternyata jawaban dari Gus Dur benar-benar membuat ia tertawa terpingkal-pingkal. Gus Dur menjawabnya dengan komedi, bahwa kalau ia sendiri dipilih oleh orang-orang yang gila. Presiden Kuba yang berpenampilan janggut panjang ini tidak kuasa menahan tawanya saat berhadapan dengan Gus Dur. Jacques Chirac. Ketika Gus Dur melakukan kunjungan keliling Eropa pada Februari 2000, ia bertemu dengan beberapa pemimpin negara. Salah satunya Presiden Prancis, yakni Jacques Chirac. Agar dapat mencairkan suasana saat bertemu, Gus Dur kembali melontarkan humor-humor segar. Guyonan-guyonan yang Gus Dur pilih kali ini memiliki beberapa hal-hal yang terkait dengan tuan rumah. Ia menceritakan pada tahun 1970-an, Profesor Mukti Ali selaku Menteri Agama saat itu membuat Indonesia mulai mengupayakan dialog antar agama. Ia mengakui sangat setuju dengan gagasan dan prinsip dari Mukti Ali, tetapi tidak sepakat dengan contoh yang ia berikan. Menurut Mukti Ali, semua agama itu sama saja, sama bagusnya dan sama luhurnya, dan hal tersebut disetujui oleh Gus Dur. Hal yang tidak disetujui adalah saat Mukti Ali memberikan analogi bahwa agama-agama itu seperti halnya anggur. Ia menganggap anggur dapat dimasukkan ke gelas yang pendek, lonjong, bulat dan sebagainya, tetapi isinya tetap sama, yaitu anggur. Hal tersebut pun langsung dipertanyakan oleh Presiden Chirac mengenai alasan Gus Dur untuk tidak setuju. Gus Dur dengan gaya humornya menjawab bahwa ia tidak setuju sebab anggur itu bermacam-macam. Wadahnya juga tentu bermacam-macam, sehingga tidak bisa sembarangan. Presiden Chirac membetulkan hal yang dikatakan oleh Gus Dur sambil tertawa, dan ia mengakui tahu benar soal hal tersebut, sebab ia merupakan orang Prancis. Dalam sebuah acara talk show televisi kepada Jaya Suprana, Gus Dur menambahkan bahwa Pak Mukti Ali tidak mengerti soal itu, sebab dia sendiri tidak pernah meminum anggur. Soeharto. Presiden Gus Dur dikenal sebagai salah satu tokoh yang berani mengkritik rezim Presiden Soeharto di era Orde Baru. Meskipun sering berbeda haluan dan berbenturan soal politik, Gus Dur dan Soeharto tetap menjaga silaturahim. Bahkan, Gus Dur pernah membuat Soeharto tertawa terbahak karena leluconnya. Hal tersebut terungkap dari sebuah buku berjudul Ngakak Bareng Gus Dur karya Muhammad Wahab Hasbullah pada tahun 2010. Saat itu, Gus Dur mendapatkan undangan dari mantan Presiden Soeharto untuk berbuka puasa Ramadan di rumahnya Jalan Cendana, Jakarta. Bersama dengan Kiai Asrowi, Gus Dur datang ke Cendana untuk berbuka puasa dan setelah itu salat maghrib berjemaah. Kemudian dilanjut dengan bercengkrama santai. Disinilah terjadi dialog antara Gus Dur dengan Soeharto. Gus Dur melemparkan pertanyaan kepada Soeharto mengenai salat tarawih yang akan dilaksanakan nanti. Pilihannya terbagi dua, yakni mengikuti NU lama atau NU baru. Soeharto menjadi bingung mendengarkan pertanyaan Gus Dur, sebab baru kali ini ia mendengar terdapat NU baru dan NU lama. Merasa penasaran, Soeharto pun bertanya mengenai perbedaan keduanya dan Gus Dur pun menjawab dengan gaya humornya. Menurutnya, rakaat tarawih dan witir NU lama berjumlah 23 rakaat, sementara NU baru mendapat diskon 60%. Jadi tarawih dan witirnya hanya berjumlah 11 rakaat. Jawaban Gus Dur yang disampaikan sambil tertawa membuat Soeharto dan semua orang yang berada di sekitarnya tertawa terbahak mendengar hal itu. Ditambah Soeharto merespons Gus Dur dengan menyatakan memilih NU baru saja sebab ia mengaku sakit pinggang. Itulah beberapa peristiwa di mana pemimpin negara berhasil dibuat tertawa oleh Gus Dur. Ada tokoh lain yang kalian ketahui? Tulis di kolom komentar ya.